Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamie Alvin Rohim, mahasiswa akuntansi Universitas Trilogi angkatan 2017. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah pengauditan 2, yaitu audit atas siklus SDM dan penggajian. Selamat menyaksikan. Nah, di pembahasan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa poin penting mengenai audit siklus SDM dan penggajian ini. Yang pertama ada definisi audit atas siklus SDM dan penggajian. Yang kedua ada akun dan transaksi yang terkait ke dalam siklus SDM dan penggajian ini. Yang ketiga, fungsi bisnis dalam siklus SDM, penggajian, serta dokumen dan catatan yang terkait dalam siklus ini. Yang terakhir ada metodologi untuk merancang pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Audit atas siklus SDM dan penggajian. Siklus penggajian dan SDM atau Payroll and Personnel Cycle melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Nah, perbedaan utamanya antara siklus penggajian dan SDM serta siklus lainnya itu yaitu yang pertama, hanya ada satu kelas transaksi untuk penggajian. Maksudnya, penggajian hanya memiliki satu kelas karena penerimaan jasa dari karyawan dan pembayaran jasa tersebut melalui penggajian biasanya terjadi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan daripada akun neraca terkait. Maksudnya itu akun-akun yang terkait dengan penggajian seperti penggajian akrual dan pemotongan pajak biasanya bernilai kecil dibandingkan dengan total transaksi selama 1 tahun bersangkutan. Yang ketiga, ada yaitu pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan yang kecil sekalipun. Maksudnya itu keefektifan dari pengendalian ini atas pemotongan dan pembayaran pajak penggajian diatur oleh pemerintah. Nah, adanya ketidakadilan dalam pembagian gaji karyawan dapat menimbulkan masalah moral. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan apa aja sih akun dan transaksi dalam siklus SDM dan penggajian. Nah, dalam sebagian besar sistem, akun gaji dan upah akrual hanya digunakan pada akhir periode akuntansi. Maksudnya itu, selama periode berjalan, beban gaji itu baru akan dicatat apabila karyawan itu telah benar-benar dibayar atau digaji, bukan ketika biaya tenaga kerja terjadi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam fungsi bisnis dan siklus SDM dan penggajian serta dokumen dan catatan terkait. Nah, akun-akun yang terkait dalam siklus SDM dan penggajian itu yang pertama ada kas di bank, gaji upah, bonus, dan komisi yang masih harus dibayar, potongan pajak penghasilan dan pemotongan lainnya, beban gaji yang masih harus dibayar, tenaga kerja langsung, dan biaya pajak daftar gaji. Nah, siklus SDM dan penggajian ini dimulai ketika merekrut karyawan dan diakhiri dengan membayar karyawan tersebut atas jasa yang mereka telah berikan dan pemotongan pajak oleh pemerintah serta institusi lainnya. Kemudian ada klasifikasi transaksi, akun, fungsi-fungsi bisnis, dokumen, dan pencatatan terkait untuk siklus penggajian dan SDM. Nah, untuk kelompok transaksinya itu yang pertama penggajian. Akun-akun yang terkait itu adalah gaji tunai, semua akun beban gaji, semua akun pemotongan gaji, semua akun gaji yang masih harus dibayar. Nah, fungsi bisnis pertama itu ada kepegawaian dan penempatan pegawai. Dokumen yang dan catatan yang diperlukan itu yang pertama ada catatan kepegawaian. Nah, catatan kepegawaian ini meliputi data seperti tanggal mulai bekerja, investigasi personil, tingkat pembayaran, pengurangan yang diotorisasi, evaluasi kinerja, dan tanggal berhenti kerja. Yang kedua itu adalah formulir otorisasi pengurangan. Nah, formulir ini digunakan untuk mengotorisasi pengurangan gaji, termasuk jumlah pembebasan untuk pemotongan pajak penghasilan dan program tabungan lainnya. Yang ketiga ada formulir otorisasi tingkat pembayaran. Nah, itu digunakan untuk mengotorisasi tingkat pembayaran. Sumbernya itu dari kontak tenaga kerja, bisa jadi otorisasi oleh manajemen, dan juga bisa dari otorisasi dari dewan direksi. Nah, kemudian fungsi bisnis yang kedua yaitu pencatatan waktu dan penyiapan pembayaran gaji. Nah, dokumen dan pencatatan yang diperlukan itu adalah yang pertama kartu absen. Nah, kartu absen ini dokumen yang mengindikasikan si karyawan itu dari dia awal kerja sampai dia selesai kerja. Nah,
Yang kedua ada tiket kartu kerja. Ini formulir ini menunjukkan pekerjaan mana yang dilakukan oleh si karyawan tersebut. Kemudian yang ketiga ada berkas transaksi gaji. Nah, ini itu file yang mencantumkan semua transaksi penggajian yang diproses oleh sistem akuntansi selama suatu periode. Yang keempat, ada jurnal atau daftar gaji. Laporan ini dibuat dari file transaksi penggajian dan umumnya mencantumkan nama karyawan, tanggalnya, jumlah penggajian kotor dan bersihnya, jumlah pemotongan, serta klasifikasi akun atau klasifikasi setiap transaksinya. Kemudian yang kelima itu ada berkas induk gaji. Nah, itu adalah file komputer yang digunakan untuk mencatat transaksi penggajian bagi setiap karyawan dan mempertahankan total upah karyawan yang dibayar selama setahun. Fungsi bisnis yang ketiga yaitu pembayaran gaji. Nah, pembayaran gaji ini dokumennya apa aja? Yang pertama ada cek gaji. Cek gaji itu ditulis dan kemudian kan diserahkan kepada karyawan sebagai pertukaran atas jasa yang telah dikerjakan oleh karyawan tersebut. Nah, jumlah dalam cek tersebut masih merupakan laba kotor, belum dikurangi oleh pajak dan pemotongan lainnya. Yang kedua adalah dokumen perlukan yang kedua yaitu rekonsiliasi akun bank gaji. Nah, rekonsiliasi bank independen ini merupakan hal yang penting bagi semua akun kas termasuk penggajian karena akun ini tuh bisa digunakan untuk menemukan kesalahan dan kecurangan. Nah, akun penggajian Impress adalah akun penggajian terpisah di mana saldo bernilai kecil dipertahankan. Akun Impress membatasi exposure klien terhadap kecurangan penggajian serta menyederhanakan rekonsiliasi bank penggajian. Nah, fungsi bisnis yang keempat yaitu persiapan surat pemberitahuan pajak penghasilan dan pembayaran pajak. Nah, dokumen dan catatan yang diperlukan yaitu yang pertama, formulir W2. Formulir yang dikirimkan ke setiap karyawan yang mengiktisarkan penghasilan karyawan selama setahun kalender, termasuk pembayaran kotor, pemotongan pajak penghasilan, dan pemotongan jaminan sosial. Yang kedua yaitu SPT pajak penghasilan. Nah, formulir yang diserahkan ke unit pemerintah lokal, negara bagian, dan federal untuk menunjukkan pembayaran pajak dipotong dan pajak perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, untuk metodologinya sendiri terdapat 3, yaitu yang pertama, memahami pengendalian internal dari siklus penggajian dan SDM. Yang kedua, ada formulir dan pembayaran pajak penggajian. Yang ketiga, ada persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu memahami pengendalian internal dari siklus penggajian dan SDM. Nah, poin-poinnya itu yang pertama ada pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan, dan pengecekan independen atas kerja. Untuk penjelasannya, pemisahan tugas memadai yaitu fungsi pengajian harus independen dari Departemen Sumber Daya Manusia. Kemudian juga pemrosesan gaji harus terpisah dan penyimpanan cek gaji yang telah ditandatangani. Yang kedua yaitu otorisasi yang tepat. Nah, Departemen Sumber Daya Manusia yang boleh mengotorisasi untuk menambah dan menghapus karyawan dari daftar penggajian atau mengubah tingkat upah serta potongan. Kemudian ketiga yaitu dokumen dan catatan yang memadai. Nah, catatan waktu harus memadai untuk mengakumulasikan biaya penggajian menurut pekerjaan atau penugasan pegawai tidak tetap. Yang keempat, ada pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan, yaitu dengan cara membatasi akses cek gaji yang belum ditandatangani. Cek harus ditandatangani oleh orang yang bertanggung jawab atau diotorisasi dengan tepat. Kemudian penggajian harus didistribusikan oleh pihak yang independen dari fungsi penggajian dan pencatatan waktu. Yang kelima yaitu pengecekan independen atas kinerja. Nah, penjelasannya itu yaitu perhitungan penggajian harus diverifikasi secara independen dan diperlukan juga pengendalian yang memadai untuk memverifikasi pembebanan biaya yang tepat. Kemudian kita masuk ke dalam metodologi yang kedua, yaitu formulir dan pembayaran pajak penggajian. Nah, poinnya itu yang pertama ada penyiapan formulir pajak penggajian, dan yang kedua ada pembayaran potongan penggajian dan pemotongan lainnya secara tepat waktu. Penjelasannya itu, yang pertama penyiapan formulir pajak penggajian, yaitu dengan cara mereview pengisian dari setidaknya satu jenis formulir pajak penggajian. Yang kedua, merekonsiliasi informasi pada formulir pajak dengan pencatatan penggajian. Nah, poin yang kedua yaitu
pembayaran potongan penggajian dan pemotongan lainnya secara tepat waktu dengan cara menguji pemenuhan pajak klien. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metodologi yang ketiga, yaitu persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Untuk poin-poinnya, yang pertama, hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Yang kedua, pengujian atas karyawan yang tidak ada. Yang ketiga, pengujian atas kecurangan waktu. Untuk penjelasannya, yang pertama, dari poin pertama, yang hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan itu bisa dilihat dengan cara menelusuri catatan waktu ke catatan biaya pekerjaan. Bisa juga ditelusuri dengan cara menelusuri catatan biaya pekerjaan ke kartu waktu. Untuk poin kedua, pengujian atas karyawan tidak ada. Itu bisa dilihat dengan cara mendeteksi penggelapan, yaitu dengan cara membandingkan nama pada cek yang dibatalkan dengan kartu waktu dan catatan lain. Bisa juga dengan melihat dengan menguji karyawan yang tidak ada, menelusuri transaksi yang dicatat pada jurnal pengajian dengan Departemen SDM. Untuk poin yang ketiga, pengujian atas kecurangan waktu itu bisa diuji dengan cara merekonsiliasi total jam yang dibayar menurut catatan penggajian dengan catatan kerja yang independen. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu contoh kasus. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus dari perusahaan New Anggono Meuble, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rental atau sewa alat berat. Perusahaan ini juga memiliki karyawan sebanyak 50 orang, dan juga perusahaan ini masih menerapkan sistem penggajian yang masih manual. Dalam sistem penggajian terdapat 3 bagian yang saling terkait dengan antara satu dengan yang lainnya, yaitu bagian administrasi yang bertugas untuk mencatat daftar hadir karyawan dan waktu mereka bekerja. Yang kedua, kasir, yaitu bertugas untuk membuat laporan penerimaan gaji, membayar kerja karyawan sesuai laporan data penggajian, memasukkan uang ke dalam amplop gaji, membayarkan gaji dan meminta tanda tangan, membubuhkan tanda lunas. Yang ketiga, bagian Departemen SDM, bertugas untuk membuat perubahan dalam penggajian. Nah, keterkaitannya bisa dilihat dari aktivitas penggajian sebagai berikut. Nah, bagian Departemen SDM memberikan informasi mengenai perubahan penggajian. Nah, setelah itu file yang telah diperbarui akan disimpan ke dalam file induk. Kemudian file data dan waktu kelahiran. Nah, ini berkaitan dengan bagian administrasi yang melakukannya. Kemudian dalam melakukan penyiapan penggajian atas data dan waktu kehadiran yang telah divalidasi oleh bagian administrasi beserta file induk penggajian yang telah digunakan untuk menghitung berapa jumlah gaji yang diterima karyawan. Nah, informasi ini disimpan kembali ke dalam file induk penggajian. Kemudian yang keempat itu melakukan penggajian terhadap karyawan. Pada aktivitas ini, daftar gaji akan diberikan ke bagian kasir. Kemudian dengan data dan informasi yang diterima, maka si kasir ini akan melaksanakan tugasnya, kayak membuat laporan penerimaan gaji, membayar kerja karyawan sesuai laporan, memasukkan uang ke dalam amplop gaji. Dan juga dalam proses mencairkan atau mengambil gajinya seorang karyawan, cukup dengan menukarkan slip atau cek gaji yang digajinya kepada kasir. Nah, kasir ini akan membayarkan gaji dan minta tanda tangan si karyawan tersebut dengan membubuhkan tanda lunas pada slip gaji karyawan yang telah diterima. Nah, setelah kita melihat bersama keterkaitan antara bidang departemen yang dimiliki perusahaan, nah kita bisa melihat nih kelebihan yang dimiliki perusahaan sama kelemahannya. Kelebihan yang dimiliki perusahaan itu yaitu birokrasinya tidak terlalu rumit, sehingga memudahkan karyawan untuk menerima gaji. Cukup dengan menyerahkan cek gaji kepada kasir. Tapi ada kelemahannya, pemisahan tugasnya itu kurang tepat karena si kasir semua siklus ini tertuju pada bagian kasir. Maka dengan tidak ada pembagian tugas yang tepat, dapat membuat si kasir ini dapat memanipulasi gaji atau kartu waktu. Nah, solusinya yaitu harus ada pemisahan tugas yang memadai dan otorisasi yang tepat, terutama dalam sistem penggajian yang telah terjadi. Seperti seorang kasir hanya diberikan tugas untuk membayar kerja karyawan sesuai laporan data penggajian dan memasukkan uang ke dalam amplop gaji. Yang kedua, mempekerjakan seseorang selain dari sistem penggajian untuk melakukan pembayaran gaji, tanda tangan, dan membubuhkan tanda lunas, seperti karyawan menukarkan slip atau cek gaji kepadanya. Yang ketiga, perusahaan merekrut kembali seseorang selain dari sistem penggajian
guna membuat laporan penerimaan gaji yang diterima berdasarkan slip atau cek gaji yang telah ditukarkan oleh karyawan dan menyimpan kembali slip atau cek gaji tersebut ke dalam ruangan yang aman. Nah, selesai sudah presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata, karena sesungguhnya saya cuma manusia biasa yang masih banyak kesalahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe ya guys. Oke. Satu lagi, jangan lupa share ke teman-temannya biar semua nonton ya. Oke. I'm alone.